Lanjutan film As the God Will episode pertama dan ini episode kedua akhir. Sedikit flashback bahwa kemarin Sundan yang lainnya tiba-tiba dipaksa memainkan permainan mematikan yang katanya diciptakan oleh Tuhan. Bahkan beberapa siswa telah banyak yang menjadi korban. Kini, Sundan siswa lain harus terus bertahan di tiap permainan agar mereka bisa menang dan selamat dari permainan laknat ini. Jadi gimanakah kelanjutannya? Intro. Singkatnya mereka semua sampai ke lokasi permainan keempat, yaitu sebuah daerah es. Di sana mereka bertemu dengan seekor beruang putih yang bernama Shirokuma. Dan beruang itu membuat permainan. Permainannya gimana? Jadi beruang ini akan menanyakan sebuah pertanyaan, tapi di sini mereka semua nggak boleh berkata bohong. Mereka harus jujur. Bila ada salah satu dari mereka yang berbohong, orang yang akan berbohong itu akan dibunuh. Dan bila mereka semua berhasil menjawab pertanyaan beruang tadi dengan jujur, permainan akan usai dan mereka semua boleh melanjutkan permainan selanjutnya. Dan permainan pun dimulai. Lalu beruang itu bertanya kepada mereka soal makanan kesukaan mereka. Sundan yang lainnya menjawab makanan-makanan kesukaan mereka dengan jujur. Namun beruang ini mencium aroma-aroma kebohongan, yang kemudian mereka bertujuh harus berdiskusi untuk mengetahui siapa yang berbohong dalam waktu yang ditentukan, yaitu 2 menit. Singkatnya, ada salah satu dari mereka yang dituduh berbohong. Dia bernama Haruhiko Yoshi. Yoshi dituduh berbohong karena mereka semua mencurigai soal makanan kesukaannya, yaitu Yoshi suka makan petai seli. Kalau yang nggak tahu petai seli, di Indo nyebutnya seledri. Tapi menurutku ya aneh juga sih ada orang yang suka makan seledri. Namun ya udahlah, selera masing-masing. Yoshi sendiri sudah mengatakan yang sebenarnya bahwa dia menyukai seledri. Namun mereka semua tetap nggak percaya dan sepakat bahwa yang berbohong adalah Yoshi. Lalu Yoshi pun dibunuh dengan cara dipukul beruang tersebut sampai penyet. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu siapa yang menyukai atau tidak menyukai Takahata Sun. Ada yang bilang iya dan ada yang bilang tidak. Namun kocaknya waktu Shoko dan Ichika disuruh menjawab, mereka berdua kebingungan dan membuat sebuah alasan. Dasar wanita, buat mengatakan perasaan aja masih bimbang, heran. Namun Ichika mengatakan iya, sedangkan Shoko juga mengatakan iya. Balik-balik threesome. Lalu beruang itu kembali mencium aroma-aroma kebohongan lagi. Dan mereka kembali disuruh berdiskusi lagi atau berdebat. Yang kemudian beruang itu menjelaskan bahwa salah satu dari mereka merupakan orang yang menyamar agar mereka dapat dibunuh semua. Lalu beruang itu menyuruh mereka untuk cepat-cepat mencarinya agar mereka dapat selamat. Singkatnya, mereka semua menuduh Shoko yang bekerja sama dengan makhluk tersebut, karena Shoko berasal dari sekolahan lain, bukan sekolah mereka. Ichika sendiri meyakinkan mereka bahwa Shoko tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Namun 3 di antara mereka menunjuk Shoko bahwa Shoko berbohong. Lalu Shoko menjelaskan bahwa Shoko benar-benar menyukai Sun sejak lama. Namun beruang itu tidak peduli, dia membunuh Shoko. Melihat hal itu, Sun menjadi sedih dan terbayang-bayang masa lalu dia dengan Shoko. Lalu Sun menjadi kesal dengan beruang itu, yang kemudian Sun akhirnya mengetahui siapa yang berbohong di antara mereka. Pembohong itu sendiri adalah si beruang tersebut, sedangkan Takeru sebenarnya udah tahu dari awal bahwa beruang itulah pembohongnya. Dan permainan kali ini memang dari awal adalah kebohongan, yang dimana beruang itu mengatakan kalau salah satu dari mereka adalah mata-mata, hingga menyebabkan mereka semua saling berdebat. Mendengar hal tersebut plus kedok beruang itu diketahui bahwa sebenarnya dia bukan beruang putih. Beruang itu pun marah dan ngamuk lalu menyerang mereka semua. Dan tanpa sengaja dia terjebak di suatu uap sehingga warna aslinya terlihat bahwa dia beruang hitam, yaitu beruang iblis. Setelah hal itu, beruang itu kalah lalu menyebutkan nama-nama pemenang di permainan ini untuk ke permainan selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, warga menjadi murka dan menembus pagar pembatas polisi. Mereka semua berlari untuk mendekati daerah benda aneh tersebut, yang kemudian Sundan yang lainnya masuk ke permainan selanjutnya. Dan ini merupakan permainan terakhir mereka semua. Permainannya sendiri dipimpin oleh Matryoshka, yaitu boneka yang berasal dari Rusia. Dan untuk jenis permainannya merupakan sebuah permainan yang dinamai dengan tendang kaleng. Jadi permainannya tuh yang jaga pertama kali harus mengambil sebuah kaleng yang berada di suatu tempat. Lalu dia harus membawanya dan meletakkan di tempat yang sudah diberi tanda.
Selagi yang jaga mengambil kalengnya untuk meletakkan di tempat yang dikasih tanda, yang lainnya harus bersembunyi. Dan waktu yang bersembunyi ketahuan, Takeru harus berlari dan menginjak kaleng sambil menyebutkan nama yang ketahuan. Lalu setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan yang belum ketahuan bisa melepaskan temannya yang sedang dipenjara dengan cara menendang kaleng tersebut. Namun untuk melakukan itu, ketika mereka menendang kalengnya, kaleng itu akan meledak. Jadi sewaktu mereka ingin menyelamatkan yang dipenjara, mereka harus menggantinya dengan nyawa sendiri. Dan seperti itulah. Singkatnya permainan itu dimulai. Permainan sendiri akan berakhir setelah matahari terbenam. Lalu mereka semua disuruh memilih sebuah stick yang berada di mulut boneka itu. Dan ternyata yang jaga adalah Takeru. Kemudian Takeru berlari untuk mengambil kaleng tersebut dengan cara menendang salah satu boneka bangsat itu. Lalu Takeru meletakkan kaleng itu ke tanda dan mencari keberadaan mereka semua yang bersembunyi. Singkatnya dua di antara mereka tertangkap, yaitu Kotaro dan Oku. Mereka dimasukkan ke penjara. Setelah hal itu, Takeru mencoba mencari Sun dan Ichika, dan mereka ketahuan oleh Takeru. Di sini Sun mencoba kabur menggunakan tali bersama Ichika. Namun Ichika malah lari dan mencoba menahan pintu yang didobrak oleh Takeru. Namun sayangnya dia malah tertangkap. Sun sendiri berhasil kabur dari kejaran Takeru. Namun sialnya matahari akan terbenam, dan bila Sun tidak bisa menyelamatkan teman-temannya, Takeru akan memenangkan pertandingan itu. Sun sendiri mencoba berpikir gimana caranya agar bisa menyelamatkan mereka semua. Dia mencoba memakai sebuah baju besi untuk menendang kaleng tersebut. Ya, supaya dia nggak kena ledakan itu mungkin. Namun untuk melakukan itu, dia harus melawan Takeru. Dan ditambah pakaian yang dia pakai terlalu berat, sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Waktu Takeru melepas topeng besi Sun, dia memasangkan rantai ke perut Takeru, sehingga Takeru tidak bisa menjangkau kaleng dan menangkap Sun. Sun sendiri mencoba menarik Takeru waktu Takeru mau menggapai kaleng tersebut. Lalu Sun menjeburkan dirinya ke laut, sehingga Takeru tertarik baju besi itu. Sedangkan Sun, dia berhasil melepaskan diri dari baju besi dan mencoba untuk menggapai kalengnya. Namun di sisi lain, Takeru harus berusaha untuk menarik baju besi sehingga terangkat ke atas. Setelah berhasil, Takeru langsung berlari ke kaleng bersamaan dengan Sun, yang pada akhirnya Sun berhasil menendang kaleng itu. Namun gak ada ledakan, dan matahari pun terbenam, yang menandakan bahwa Sun dan teman-temannya adalah pemenangnya. Setelah hal itu, Takeru mengatakan bahwa dia tidak mau mati ke boneka Rusia itu, yang kemudian salah satu boneka itu menjelaskan kalau dari awal permainan, murid-murid yang kalah tidak ada yang mati sama sekali, dan hal itu pun berakhir dengan dirayakannya letusan kembang api dan keberhasilan dari mereka. Lalu mereka semua mendapatkan sebuah es krim. Namun saat mereka semua memakan habis es krim tersebut, ternyata di es krim itu ada sebuah tulisan. Lalu boneka itu menjelaskan, untuk menggapai kesuksesan, kalian tidak hanya harus pintar, namun juga kuat, kreatif, dan kerja keras. Namun yang paling penting adalah keberuntungan. Sedangkan di akhir permainan ini yang beruntung adalah Sun dan Takeru. Ichika dan yang lainnya mendapatkan stick yang bertuliskan kamu mati. Sedangkan Sun dan Takeru mendapatkan stick yang bertuliskan kamu hidup. Namun sebelum Sun berpisah dengan Ichika, Ichika mengatakan bahwa dia menyukai Sun. Lalu salah satu boneka itu membunuh Kotaro, Oku, dan Ichika menggunakan mata laser. Tuh boneka nyuri teknologi Tony Stark atau apa ya? Aneh. Intinya tubuh Ichika hancur dan menjadi butiran cahaya. Sedangkan Sun Takahata dan Takeru Amaya, mereka berdua berhasil memenangkan permainan Tuhan ini. Dan mereka disambut gembira oleh warga-warga Jepang yang menyoraki mereka dengan sebutan anak Tuhan. Iya, anak Tuhan Sugiono mungkin. Sun sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sedangkan boneka itu menepisnya dan memperlihatkan seorang bapak-bapak dengan skin gembel. Dan tamat. Maybe I'll be single for the rest of my life, and maybe I'll never get to find a wife as time goes by. Oke, seperti itu ya story film As The God Will. Dan menurutku ini merupakan salah satu film gore yang terbilang terbaik lah. Dan sama seperti biasa, kalau kalian mengenal perfilman Jepang, pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya absurd. Begitupun film ini, tokoh yang ditampilkan begitu nggak jelas, mulai dari boneka Daruma sampai boneka Rusia tadi. Namun buat ceritanya sih, ya cukup asik lah buat diikuti. Walaupun bakal ketebak juga kalau ujung-ujungnya yang bakal menang adalah Sun. Namun di diriku ada sedikit pikiran juga kalau pendamping pemenangnya bisa aja Ichika. Namun yang terpilih adalah Takeru Amaya. Nggak terduga sih, biasanya cowok cewek. Ya wes lah. Dan pasti bakal ada yang menanyakan soal murid-murid yang kalah masih hidup. Soalnya hal itu tadi diomongin sama boneka Rusia tadi. Intinya dia tuh bohong, semua murid yang kalah telah mati.
Buktinya di berita waktu di pertengahan film mereka menemukan banyak bangkai murid-murid yang telah mati. Jadi ya muridnya mati. Dan begitu aja lah. Yang mau filmnya di storyin silahkan tulis di komentar. Don't know where this road is headed. I made so many mistakes along the way. Let some people in. Terima kasih sudah nyimak sampai habis, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.